Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hipotesis formulation. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Anindita Kusnur Oktavia, NIM 124190019. Selanjutnya ada Saya Devi Arifah Widesmara, NIM 124190010. dan yang satu lagi ada Faza Raihanova berhalangan hadir. NIM berapa ya? 124190036. Oh iya. Oke, langsung saja. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu apa itu hipotesis? Hipotesis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo yang berarti lemah atau kurang atau di bawah, dan tesis yang berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis itu sendiri dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan, atau dapat juga diartikan sebagai dugaan yang sifatnya masih sementara. Kemudian, apa itu hipotesis statistika? Nah, hipotesis statistika itu sendiri adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistika ini berbentuk suatu variabel dan berbentuk nilai dari suatu parameter. Nah, hipotesis statistika itu harus diuji apabila terdapat bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis, maka terjadi penolakan suatu hipotesis. Dan apabila tidak ada cukup bukti untuk menolak, serta tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu benar, maka terjadi penerimaan suatu hipotesis. Yang selanjutnya yaitu kegunaan hipotesis. Fungsi hipotesis menurut Profesor Dr. S. Nasution yaitu untuk menguji kebenaran teori. Yang kedua yaitu memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga yaitu memperluas pengetahuan Hipotesis itu diberikan menjadi dua, yaitu hipotesis statistika dan hipotesis penelitian. Hipotesis statistika sendiri yaitu rangkaian dari dua atau bagian dari seluruh data yang ada. Sedangkan hipotesis penelitian adalah suatu hipotesis yang pada umumnya tidak memerlukan pengujian secara statistika. Hipotesis statistika dibedakan menjadi hipotesis nol atau H0 yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel, ditandai dengan tanda sama dengan. Biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Contoh, vaksin baru sama dengan vaksin lama. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau HA. Lawannya hipotesis nol. Adanya perbedaan data populasi dengan sampel, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk diterima. Contohnya yaitu vaksin baru lebih efektif daripada vaksin lama. Yang kedua yaitu hipotesis penelitian. Dibedakan menjadi yang pertama hipotesis deskriptif, yaitu hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Selanjutnya itu hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang terakhir yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.
Selanjutnya yaitu alur pengujian hipotesis. Alur pengujian hipotesis yaitu terdapat 5 alur. Yang pertama yaitu membuat pernyataan mengenai hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dalam hal ini, hipotesis nol merupakan pernyataan penelitian atau research question yang harus diuji dengan permodelan kuantitatif dalam upaya menentukan apakah hasil penelitian tersebut memperkuat teori atau temuan penelitian yang terdahulu. H0 diterima ataukah bertentangan, H1 diterima. Yang kedua yaitu pilihlah jenis distribusi yang akan dipergunakan. Jenis distribusi yang dikumpulkan atau sampel akan mencerminkan karakteristik dari populasi. Dengan mengidentifikasikan distribusi dari sampel, diharapkan hasil dari penelitian akan dapat digeneralisasikan pada populasi. Yang ketiga yaitu menentukan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Proses perhitungan model statistika dengan berlandaskan pada distribusi sampel yang ada akan menentukan daerah penerimaan dan penolakan dari H0, nilai statistik atau value of statistic yang akan dihitung. Kemudian akan ditentukan berada di daerah penerimaan atau penolakan segera dapat teridentifikasi. Yang keempat yaitu hitung nilai dari model statistik yang dipergunakan. Perhitungan dari model statistik yang dipergunakan dalam rangka untuk menghasilkan suatu angka, di mana angka absolut tersebut akan ditentukan apakah berada pada daerah penerimaan atau penolakan H0. Yang terakhir yaitu membuat keputusan. Langkah terakhir dari uji hipotesis adalah membuat keputusan yang berupa kesimpulan dari hasil analisis terhadap posisi dari value of statistic. Apakah merupakan penerimaan atau penolakan dari H0. Peneliti harus memberikan argumen dari hasil penelitian tersebut, serta memprediksikan berbagai hal yang berhubungan dengan pengembangan di masa mendatang, atau merekomendasikan penelitian di bidang yang sama oleh peneliti lainnya. Yang kelima yaitu rumus pengujian hipotesis yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rumus hipotesis. Nah, rumus hipotesis itu sesuai pada tabel. Langsung aja deh. Nah, ada 3 rumus. Untuk memperjelas rumus tersebut, mari kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama yaitu seorang pemborong menyatakan bahwa 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Yogyakarta dipasang suatu alat pemompa udara panas. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 15 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas? Gunakan taraf signifikasi 0,1. Penyelesaiannya adalah dari soal tersebut dapat diketahui formula hipotesis dari permasalahan di atas adalah H0 banding P sama dengan 0,7 dan H1 banding P tidak sama dengan 0,7. Sehingga diketahui A-nya adalah 0,1, lalu kriteria pengujiannya dengan satu arah yaitu H0 diterima jika 7 kurang dari T hitung kurang dari 14 dan H0 ditolak jika X hitung kurang dari sama dengan 7 dan X hitung lebih dari sama dengan 14. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik. X hitungnya yaitu ada 8 dari 8 rumah yang telah diketahui. Kesimpulannya, H0 gagal ditolak karena X hitung tidak berada dalam rentang daerah kritiknya. Dengan X hitung lebih dari sama dengan 7, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan pemborong. Soal nomor 2. Soal nomor 2 akan saya jelaskan. Populasi ikan lemuru hasil tangkapan pursa saing panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Itu lanjutannya apa Mbak Dida?
Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata ikan adalah 83 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap Pursein sama dengan 80 cm taraf signifikasi 5%? Nah, untuk penyelesaiannya, Yaitu formula hipotesis H0 yaitu sama dengan 80. H1 tidak sama dengan 80. Diketahui taraf nyata alfa sama dengan 5% atau 0,05 dari nilai Z tabel yaitu 1,96. Kriteria pengujiannya yaitu dengan menggunakan uji dua arah. H0 diterima jika 6 kurang dari 1,96. H0 ditolak apabila Z0 lebih dari 1,96 atau Z0 kurang dari minus 1,96. Uji statistik yang dilakukan yaitu Z0 sama dengan 83 dikurangi 80 per 7 per 1001 dibagi 2 atau 4,29. Maka Z0 lebih dari 1,96 dan H0 ditolak. Kesimpulannya dari soal tersebut yaitu, pada taraf nyata 5% terdapat perbedaan signifikan X sama dengan 83 cm dengan sama dengan 80 cm. Tidak terjadi karena faktor kebetulan. Selanjutnya yaitu soal nomor nomor 3. 3 yaitu waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Dengan mesin modern tersebut, diketahui bahwa 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9 menit. Dengan taraf keyakinan sebesar 0,05, ujilah hipotesis bahwa nilai rata-rata populasi mesin modern kurang dari 50. Asumsikan bahwa populasi waktu berdistribusi normal. Untuk penyelesaian soalnya adalah next. Dari soal tersebut diketahui formula hipotesis dari permasalahan di atas yaitu H0 mu sama dengan 50 menit dan H1 banding mu kurang dari 50 menit. Dan diketahui taraf nyatanya yaitu 0,05. Lalu langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria pengujian dengan satu arah. H0 diterima jika negatif 1,796 kurang dari T hitung kurang dari 1,796 dan H0 ditolak jika T hitung kurang dari negatif 1,796 atau T hitung lebih dari 1,796. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai uji statistik. Menggunakan rumus T hitung yaitu 42 dikurangi 50 per 11,9 dibagi akar 12, menghasilkan negatif 2,33. Kesimpulannya yaitu H0 ditolak karena T hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu T hitung kurang dari negatif 1,796, sehingga kesimpulannya adalah rata-rata populasi mesin modern adalah kurang dari 50 menit. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.